Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh adik-adik dan teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Di video kali ini saya akan membahas apakah kamu termasuk siswa yang eligible di SNMPTN tahun 2021. Namun sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang mengedukasi untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Sesuai dengan tema, apakah adik-adik termasuk siswa yang eligible dan bagaimana cara menentukan siswa yang eligible di SNMPTN tahun 2021? Oke, di sini dapat adik-adik lihat ada beberapa hal yang menentukan seorang siswa termasuk kategori eligible. Di sini, di slide ini, saya tampilkan penetapan siswa eligible dan penginputan data PDSS. Karena dua hal ini sangat saling terkait. Di mana eligible sendiri artinya berhak, ya. Penjabaran luasnya artinya eligible adalah siswa yang berhak didaftarkan karena memenuhi dua standar, yaitu standar pendaftaran di LTMPT dan standar nilai. Jadi, adik-adik wajib memenuhi dua kriteria ini saja. Bisakah adik-adik tidak tuntas atau tidak bisa mendaftar karena tidak lolos standar pendaftaran LTMPT? Jawabannya sangat bisa. Loh, kenapa demikian? Karena ketika mendaftar LTMPT itu diminta untuk memasukkan nomor induk siswa nasional. Dan sering terjadi nomor induk siswa nasional adik-adik bermasalah. Biasanya ada dua. Permasalahan pertama, NISN adik tidak ada. Permasalahan kedua, NISN adik ganda. Loh, apa yang menyebabkan NISN ganda? Biasanya adik-adik itu siswa pindahan, di mana dari sekolah yang lama, data adik belum dikeluarkan. Sementara di sekolah yang baru, data adik sudah dibuat. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Cukup sederhana. Silakan laporkan kepada sekolah yang lama untuk mengeluarkan data adik-adik di sana. Kemudian laporkan kepada sekolah yang baru untuk mengecek apakah NSN saya sudah valid dan bisa digunakan. Oke, ketika adik-adik sudah lulus standar pendaftaran di LTMPT, maka adik menuju ke standar yang kedua dan yang paling penting, yaitu standar nilai. Bagaimana cara menentukan agar standar nilai kita bisa membuat diri kita eligible? Yang pertama, itu tentunya dari akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah menentukan kuota. Oke, dari kuota itulah akan ditentukan perankingan berdasarkan nilai. Logika sederhananya, contoh apabila akreditasi adik-adik atau sekolah adik-adik itu A dan total siswa IPA-nya itu ada 100, untuk akreditasi A, maka 40% dari total siswa di jurusan yang sama akan lolos. Jadi contohnya dari 100 siswa maka yang lolos adalah 40 siswa karena diambil 40%-nya. Dan bagaimana menentukan 40%? Biasanya pihak sekolah akan menyuruh adik-adik untuk menginputkan nilainya dari semester 1 hingga semester 5. Dan dari nilai keseluruhan akan dilakukan perankingan dan dipilih 40 yang terbaik. Dan merekalah yang berhak untuk didaftarkan di akun PDSS untuk bisa mendaftar di SNMPTN. Jadi paham ya, yang bisa mendaftar SNMPTN itu jika dia lulus dua standar. Yang pertama pendaftaran, NISN-nya aman. Yang kedua nilainya juga aman dan dia masuk ke dalam perankingan sekolah berdasarkan standar yang sekolah inginkan. Oke adik-adik, paham ya sampai di sini. Kemudian adik-adik dapat melihat data adik-adik itu di website pddatakemdikbud.go.id/LTMPT. Di situ adik-adik bisa melihat data adik atau data sekolah adik apakah ada yang bermasalah atau tidak. Kemudian untuk PDSS sendiri itu merupakan kebijakan sekolah. Sekolah nanti yang menginputkan data nilai ataupun data siswa yang eligible. Namun sebelum itu, siswa yang eligible akan diberitahu oleh sekolah kepada adik-adik.
Kemudian yang tak kalah lebih penting, untuk tahu data sekolah atau data siswa yang sudah eligible, adik-adik dapat melihat di media sosial Instagram LTMPT official. Di situ akan diupdate setiap hari tentang data-data sekolah dan siswa yang sudah eligible. Dan di situ adik-adik tahu kira-kira berapa total keseluruhan untuk tahun ini siswa yang berhak untuk masuk di jalur SNPTN. Mungkin itu aja adik-adik informasi yang bisa dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen. Dan tentunya yang terakhir subscribe. Karena subscribe adik-adik sangat membantu saya dalam membuat konten-konten berikutnya agar lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu aja adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.